Shalom. Kurang kuat. Shalom. Oke, silakan duduk. Mungkin boleh saya minta saudara, para pemimpin mungkin boleh maju satu langkah ke depan. Maaf. Dengan hormat boleh minta maju ke depan. Ya, saudara yang di belakang juga bisa mengikuti. Ini kayak anak-anak mudanya lari dari ARK semua, bukan ya? Teman dari sini, kok sekarang jadi nggak muat. Oke. Oh ya, yuk mungkin boleh maju satu langkah ke depan ya. Terima kasih. Saudara, seberapa banyak saudara siap menerima satu kali lagi perjanjian yang baik yang dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan sama-sama. Saudara, sekali lagi, kalau perjanjian itu lahirnya dari Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada itikat jahat dari Tuhan. Kalau itu perjanjian lahir dari Allah, pasti niatnya, itikatnya pasti sangat luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini, saya percaya saudara yang ada di tempat ini, semua saudara adalah orang-orang yang mengerti, saudara adalah orang-orang yang rindu, saudara adalah orang-orang yang haus dan lapar. Ada satu perjanjian batu. Tema kita Rock of Covenant, perjanjian batu. Yang hari ini saya mau bacakan, kita buka sama-sama di Lukas 24. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lukas 24. Lukas 24 ayat 2 sampai 3. Saudara, di Alkitab ditulis, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka apa? Tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara, ada satu berkat yang saya mau ajak untuk kita sama-sama terima pagi hari ini. Saudara, waktu engkau terima the Rock of Covenant, ada satu perjanjian batu, yaitu batu yang terguling. Sama-sama katakan batu yang terguling. Waktu batu itu terguling, ciri-cirinya, tandanya yang pertama adalah tidak akan ada mayat dalam hidupmu. Saudara, seringkali dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam usaha, kita tuh punya banyak mayat. Itu apa? Oke, saudara mungkin secara keuangan, tapi saudara punya mayat di dalam keluarga. Anak-anakmu tidak mau pelayanan, anak-anakmu tidak takut akan Tuhan. Atau kebalikannya, saudara pelayanan, tetapi mayatmu adalah keuangan. Saudara, dalam hidup, kita itu seringkali punya banyak mayat demi mayat yang kita kubur, yang kita simpan di dalam. Ada banyak mayat demi mayat yang mungkin itu gak dilihat oleh banyak orang, tapi baunya tercium. Saudara, saya ketemu sangat banyak orang-orang pelayanan atau kebalikannya orang-orang yang ada di sekuler. Hidupnya kebalik-balik. Baik dia pelayanan, secara keuangan mereka berkekurangan. Atau mereka yang berkelimpahan, tetapi keluarganya berantakan. Atau mayat-mayat yang lain. Mayat di iman, mayat di cinta. Saya pernah ketemu seorang anak muda, kaya, diberkati, keluarganya baik-baik. Tapi self-cut. Suka motong-motong. Tidur dengan banyak laki-laki. Kenapa? Dia merasa tidak dapat cinta dari ayahnya. Saya menemukan ada banyak orang, mereka punya mayat demi mayat dalam hidupnya. Saudara, menurut sejarah, batu yang dipakai untuk menutup kubur Yesus itu beratnya sekian ton. Dan membutuhkan lebih dari 20 orang untuk menggulingkan, saudara. Makanya di Alkitab ditulis di Markus 16 ayat 3. Di tengah jalan mereka berkata satu dengan lain, siapa yang dapat menolong? Sebab batu itu besar sekali. Dan tetapi setibanya di situ mereka melihat batu itu sudah terguling. Saudara, ada berkat yang hari ini saya mau ajak kita sama-sama terima. Yaitu batu itu sudah terguling. Tidak akan ada kematian dalam hidup. Yohanes 20 ayat yang ke-6. Begitu Petrus tiba, dia masuk ke dalam dan melihat ke tempat kain itu ditaruh. Dia juga melihat bahwa selai kain lain yang dipakai untuk membungkus kepala Yesus sudah terlipat. Saudara, ada tanda yang kedua. Tanda yang pertama, waktu engkau menerima Rock of Covenant, waktu engkau menerima perjanjian batu yang terguling, tidak akan ada mayat dalam hidupmu. Tapi yang kedua yang dahsyat adalah waktu murid-murid itu masuk, mereka menemukan ada kain yang terlipat.
Saudara, saya sudah pernah share ini di Bali. Saudara, ada satu tradisi di mana waktu tuannya makan dan dia punya kain untuk mengelap mulutnya. Dan kalau dia ingin pergi ke toilet, dia ingin pergi ke belakang, dia ingin pergi bangkit berdiri, maka dia akan melipat kainnya dan dia akan menaruh di atas meja. Dan saudara, hari itu sebelum Yesus naik ke surga, ada satu peninggalan yang Yesus tinggal untuk kita semua. Yaitu apa? Kain yang dilipat rapi, yang bertanda I'm coming back. Saudara, mayat yang dikeluarkan tidak pernah cukup. Yesus harus masuk dalam hidupmu. Saya ulang, mayat yang dikeluarkan dari hidupmu tidak pernah cukup. Harus ada Yesus yang hidup, yang kembali masuk dalam hidupmu. Saudara, saya mau bersaksi, sungguh saya melihat waktu kita sungguh bisa menerima berkat ini, maka hidupmu bukan cuma diberkati secara keuangan. Tapi saya lihat dari semua pelayanan, keluarga, dari apa yang kau pegang, semua mayat itu sudah diambil sama Tuhan. Saudara, hari ini yang mau saya ajak kita lakukan sama-sama. Saya tahu kita di tengah kebaktian, tapi saya mau ajak untuk kita sama-sama berdoa untuk saudara yang tahu engkau perlu batu yang terguling ini dalam hidupmu. Saya perlu kejujuran setiap saudara. Saya perlu keberanian setiap saudara. Dan kita akan sama-sama berdoa. Dan kita akan sama-sama nantikan perjanjian Tuhan di tengah-tengah kita.